Mesin ini ada hitungannya ya, Lek. Hitungannya adalah kilometer menentukan kekuatan mesin. Itu sangat betul dan Lek Mono sangat setuju dengan itu. Tapi pertanyaannya adalah seberapa seringkah kita mendinginkan mesin? Oke, selamat malam. Kita ketemu lagi di channel Lek Mono. Oke, sebelum kita bahas di bagian piston ini, Lek Mono berdoa dulu ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kelancaran ya, kelancaran rizkinya, kemudian selalu diberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan kehidupan kita. Amin. Oke. Oke, Dek. Sekarang di sini di depan kita ini ada piston yang sangat kecil sekali dan ada jenongannya sedikit ya, ada jenongannya sedikit. Nah, Lek Mono ingin membahas apa sih, Lek, tentang ini? Oke, Lek, di sini ya, di sini Lek Mono menjawab pertanyaan ya yang sangat penting dan belum pernah Lek Mono bahas dan belum pernah didapatkan dari teman-teman di video siapapun dan di video manapun. Baru Lek Mono yang membahas ini ya. Nah, apa itu, Lek? Kok sepertinya asik banget? Lah, ini memang asik banget, Lek, ya. Karena saya yakin belum ada yang mengulas ini ya. Belum ada yang mengulas ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjutkan, Lek Mono akan menceritakan sesuatu dulu. Nah, teman-teman yang sudah mungkin lama mengikuti channel Lek Mono ataupun mungkin teman-teman yang baru mengikuti channel Lek Mono itu bisa cek video sebelum-sebelumnya. Lek Mono sering menyebutkan bahwa Lek Mono itu nggak tahu ukuran. Ya, nggak tahu nama-nama sebutan-sebutan apa ini kompresi dan sebagainya, itu sudah banyak sekali Lek Mono sebutkan. Nah, dan di salah satu video juga Lek Mono bukannya nggak ngerti ukuran ya, Lek Mono bukan nggak ngerti ukuran, tetapi Lek Mono kenapa tidak mematen ukuran. Nah, itu kan yang perlu dipertanyakan. Oke, piston dum ya, piston dum. Nah, ini teman-teman nih ya bisa isi di kolom komentar. Maksudnya kompresi itu sempitnya ruang bakar ini dengan kop atau bagaimana sih, Lek? Nah, itu yang Lek Mono nggak ngerti ya. Karena pada dasarnya seperti ini. Di sebagian banyak mekanik ya, itu suka sekali dengan menggunakan piston datar. Oke. Nah, tipe Lek Mono bisa cek video-video ya, banyak video, banyak sekali menggunakan piston-piston yang tipe jenong, tetapi dengan diameter secukupnya ataupun diameter masih bawaan pabrik. Nah, kira-kira alasannya kenapa, Lek? Nah, sedangkan di video Lek Mono juga membahas dulu ya, yaitu piston dum lebih enak ataupun menyebutnya Lek Mono kompresi padat. Yang Lek Mono kompresi padat itu maksudnya yang Lek Mono sebutkan adalah bahwa piston itu dum, Lek, lebih dum ya, lebih dum dari standarnya, dum lah istilahnya. Misalnya kalau tiger kan datar. Di kolom komentar teman-teman juga bisa perhatikan bahwa di situ derik segala macam penyakit dari motor-motor itu. Nah, di sini adalah apa kesimpulannya, bahwa teman-teman itu terlalu fokus dengan ukuran. Nah, di sini pasti akan pertanyaan, ukuran itu sangat penting, Lek. Iya, betul, Lek Mono sangat setuju itu. Yang Lek Mono maksud adalah dari kolom-kolom komentar di video-video Lek Mono bisa teman-teman perhatikan bahwa di pertanyaan itu kelihatan sekali bahwa mereka berfokus satu titik dengan angka. Contoh ya, contoh. Noken as papas enak. Nah, pertanyaan Lek Mono, apakah semua noken as papas dengan ukurannya sama pasti enak? Tak jawab ya, tak jawab sendiri nih. Pasti ada yang banyak mengeluh seperti ini, banyak ada keluhan, tetapi ada beberapa juga yang enak. Intinya seperti itu. Nah, kira-kira kenapa sih, Lek? Nah, jadi sekarang kita lanjutkan pembahasan ini. Oke, siapkan kopi dulu, Lek. Oke, teman-teman, di sini Lek Mono kan nggak pernah namanya mengukur dari sini dengan detail, kemudian dumnya ini berapa, cowakan ini berapa. Setiap motor itu berbeda, bahkan setiap motor ya, setiap motor custom ini pasti berbeda. Nah, banyak sekali juga yang dibawa ke tempat Lek Mono setelah diganti piston. Contoh saja Tiger kan datar. Nah, setelah diganti piston menggunakan piston Mega Pro lebih dum dari Tiger ini justru derik. Nah, apa sih yang kurang diperhatikan dalam hal itu? Nah, banyak yang menjawab intinya dia itu terlalu sempitnya ruang bakar, itu kalau Lek Mono nyebutnya ya. Nah, tetapi kenapa di video-video Lek Mono itu justru kita tiger itu kalau ngikut Lek Mono itu pasti tak kasih piston jenong. Lah kan berlawanan toh, Lek. Nah, sekarang di sini ada Lek Mono akan mengulas sesuatu yang teman-teman belum pernah tahu, oke?
Di sini kenapa Lekmono jarang sekali namanya menentukan ini dum ini. Lekmono sering bilang main feeling, ya. Dari mana Lekmono dapat feeling ya paling utama dari motor? Sekarang dari piston ini sendiri banyak sekali yang mengira bahwa penggeseran pengapian ini mendukung ini ya, menghilangkan dere. Itu sangat betul Lek, dan Lekmono setuju. Tetapi ada satu hal yang kurang diperhatikan. Apa itu Lek? Yaitu apakah dari si piston dum ini memang membutuhkan si penggeseran pengapian? Nah, itu jarang yang diketahui orang. Ya, nggak tahu cara tahunya bagaimana Lek? Dari rasa motor. Ini mungkin kedengeran dari teman-teman agak konyol ya. Nah, di sini Lekmono akan jelaskan. Di kolom komentar bisa teman perhatikan jawaban Lekmono itu selalu pendek-pendek dan simpel-simpel. Kenapa? Karena kebanyakan berfokus pada ukuran. Nah, Lekmono kan sering menyebutkan ukuran memang penting, tetapi kita tidak bisa fokus dengan ukuran tersebut. Nah, kenapa? Karena sesuatu yang diukur sama, contoh saja motor-motor ini sama-sama Tiger jenengan set posisi ukuran sama, ini sama, semuanya sama. Nanti pasti ada sesuatu hal yang berbeda dari rasa motor, dari larinya, entah itu ada yang lendai, ada yang macam-macam. Intinya dia itu berbeda. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, di video Lekmono sering menyebutkan bahwa mesin ini berkesinambungan. Nah, kira-kira nih Lek, apa sih yang tidak bisa diukur paten? Nah, ini pasti jarang sekali yang bisa jawab. Apa sih yang tidak bisa diukur menggunakan ukuran? Nah, pasti teman-teman bingung dari sini. Lekmono ini kok ada-ada aja? Bukan, ya, bukan. Sekarang Lekmono akan menunjukkan sesuatu. Kenapa Lekmono mengatur ini saenake dewi? Dalam artian kadang itu sampai mepet banget ya, tak pepetin banget. Nah, itu karena Lekmono mengukurnya dari feeling. Feeling dari mana, Lek? Sekarang kita buka saja. Nanti kita lari ke piston lagi ya. Sekarang kita buka saja. Oke, di sini adalah askruk ya. Di video Lekmono pernah membahas juga tentang askruk ini, mau standar pun dia itu tidak sama dari balannya. Tidak sama dari balannya. Nah, yang dimaksud teman-teman ya. Teman-teman masih berpikir bahwa balan yang Lekmono sebutkan itu adalah balan-balan tambah daging seperti ini. Kemudian ada yang balan yang dibolong-bolong seperti itu ya, Lek. Nah, itu pasti seperti itu, Lek. Nah, sekarang di sini Lekmono akan membahas keseluruhan. Jadi teman-teman nanti bisa mengupgrade motor suka-suka. Lekmono itu sering sekali menyebutkan bahwa kita ngupgrade motor itu suka-suka kita, Lek. Nggak perlu ukuran sana, ukuran sini. Ya pokoknya teman-teman maunya seperti apa, hajar seperti itu loh, Lek ya. Nah, sekarang di sini ya, di sini Lekmono akan membahas sesuatu yaitu askruk ya, askruk. Askruk yang bisa kita ukur mati adalah, nah kalau teman-teman lihat video Lekmono ngobrol dengan tukang bubut ya, bisa dicek di situ. Askruk mau torsi mau apapun, nah itu kan kalau gesernya atau muternya askruk ini Le, ini ada titik matinya ya, ini ada titik matinya. Bisa di angka jam menyebutnya apa ya kemarin ya, ada di videonya Le ya. Di jam 11, jam 1 apa itu loh sebutannya. Dia itu pokoknya ada satu titik berhenti ya, ada satu titik berhenti seperti ini ya. Ada satu titik berhenti di sini. Oke. Nah, sekarang Lekmono lanjutkan. Kenapa Lekmono di depan tadi tidak ada ukuran mati ya? Tidak bisa diukur dengan alat apapun, yaitu dengan rasa si askruk ini sendiri. Nah, kebanyakan teman-teman kalau dia itu sudah berhenti di angka sekian, itu berarti sudah positif enak. Lekmono tidak menjawab itu ya. Itu bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak loh ya. Kenapa? Sekarang gini. Lekmono sering menyebutkan itu pasang askruk yang sama, tetapi nanti ada yang pasti pistonnya ini, pistonnya misalnya suka yang Tiger aja lah ya. Contoh saja itu mendemnya setengah mili. Tetapi ada juga yang paling enak itu malah justru lebih mendem. Itu pasti teman-teman menemui, pasti, nggak mungkin nggak. Nah, kenapa sih kok bisa seperti itu? Sekarang seperti ini, pusat dari putaran askruk itu bisa cek video askruk. Di askruk berat Lekmono juga sudah membahas. Motor ini ya, motor ini Lekmono menyebut balan adalah seperti ini. Askruk dengan berhenti jam yang sama, itu sudah ada videonya juga ya. Lekmono justru melobangi dari sini. Ini ada videonya Lek, bisa dicek ya, tentang balan manual. Jadi tengahnya pen ini takbur di bagian sini, itu ada videonya.
pen tengah ini tak bor di bagian sini, ada videonya. Nah, dia itu saat diputer seperti ini ya, saat diputerin di seperti ini, dia itu akan tetap berhenti di posisi yang sama. Apabila kita mengebor di bagian lurusnya tengah pen sini, ini adalah lawannya sini, yang bagian sini kita lakukan pengeboran, itu akan berhenti pada posisi yang sama. Intinya dia itu bermasalah pada si balan. Oke, nah di video sebelumnya Lemono sudah membahas bukan bahwa di bagian askruk adalah membantu daya dorong putaran ya. Askruk ini berfungsi sebagai daya dorong putaran, itu Lemono sudah menyebutkan. Oke, nah di askruk juga Lemono sudah menyebutkan askruk ringan itu enak buat jebret itu enak, sudah ada videonya juga. Oke, nah yang Lemono sebutkan di depan tadi yang tidak bisa diukur mati adalah rasanya. Nah, jadi seperti ini Lemono cara ngukurnya ya. Cara ngukur Lemono dari askruk sendiri seperti ini. Ini misalnya Lemono mau rakit motor ya, Lemono mau merakit motor. Askruk ini biarpun dengan jatuh yang angka sama, itu Lemono rasain puterannya seperti ini. Ini kosong ya. Jadi seperti ini. Di bagian sini kosong, di bagian sini kosong. Nah, cara feeling Lemono seperti ini. Tak puter dulu. Nah, tak puter dulu seperti ini. Nah, oke. Nah, ini kalau nggak percaya sampean cek sendiri, sampean rasakan sendiri. Puteran rasanya ini kalau didorong seperti ini, itu pasti ada yang berbeda ya. Pasti ada yang enteng, tetapi ada yang agak berat dorongannya seperti ini. Nah, itulah yang Lemono sebut balan. Oke, nah jadi seperti ini. Ini ada yang neken banget, berat banget, tetapi ada juga yang keluar langsung enteng. Ya, pokoknya tipe-tipe askruk berbeda-beda. Biarpun dia itu saat berhenti dengan posisi yang sama. Itulah yang Lemono sebut adalah balancer. Oke, nah apabila balancer itu tepat, maka motor itu enak atas mau bawah enak-enak saja. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian piston. Apa hubungannya dengan si balan tadi? Di sini Lemono akan bercerita ya. Di sini Lemono akan bercerita. Kenapa Lemono itu opersize suka yang kecil-kecil? Kenapa Lemono lebih suka piston dum ataupun Lemono menyebutnya kompresi padat? Nah, mungkin banyak berlawanan ya, ini berlawanan. Nah, kenapa Lemono bisa seperti itu? Nah, jawabannya adalah kenapa Lemono berfokus pada askruk berat? Karena keseimbangannya adalah piston dum ini. Ini jarang sekali yang percaya dan jarang sekali yang percaya, tapi bisa diuji. Oke, bisa diuji. Jadi seperti itu. Apabila kita memperingan dari askruk ini, otomatis kita butuh diameter piston ini lebih besar, dan kalau dikasih piston dum ini pasti nderik. Jawabannya seperti itu. Nah, bagaimana apabila askruknya itu standar, Biarpun dia sama-sama standar, tetapi bisa teman-teman perhatikan setiap menata mesin dengan mesin sama, misalnya Tiger dengan Tiger, coba perhatikan. Salah satu motor itu atau beberapa motor itu pasti ada yang enak di packing 2, tapi ada juga yang enak di packing 1. Nah, itu kenapa? Dari rasa putaran ini, rasa putaran askruk ini ya, rasa putaran balan ini. Nah, rasa putaran balan ini. Jadi seperti itu. Oke, nah itulah kenapa Lemono sangat suka sekali dengan menggunakan piston dum, karena penyesuaian Lemono dari sana, dari askruk. Itulah jawaban Lemono yang bisa Lemono jawab ya, yang di kolom komentar. Jadi seperti itu. Lemono tidak bisa mengukur, yaitu tidak bisa mengukur mati dari rasa putaran ini, rasa putaran ini. Nah, bagaimana mengukur matinya kalau rasa putaran? Kalau ini berhenti di angka jam sekian bisa ditentukan jam sekian, tetapi kalau rasanya ini bagaimana menentukan? Menerjemahkannya tidak bisa kalau kita tidak terbiasa. Oke, ya Lemono kan sudah bilang bahwa motor itu berkesinambungan. Balan ini adalah penentu semuanya ya. Contoh saja, misalnya dengan stroke yang sama, diameter piston sama, dengan papasan bubut yang sama, noken yang sama, klep yang sama, lubang lemer yang sama, pasti nanti larinya berbeda. Kenapa? Tipe lenturnya balon ini loh, tipe lenturnya balan saat diputar ini pasti berbeda. Biarpun itu dengan menggunakan askruk standari. Oke, memang teori ini ataupun yang Lemono videokan berkesan tidak masuk akal, tetapi kalau jenengan sering memperhatikan ataupun mengkalkulasi dari putaran ini seperti ini ya,
maka teman-teman akan mudah sekali menentukan ya, piston ini dumnya seberapa, piston ini kira-kira tak potong seberapa. Jadi seperti itu, tidak ada ukuran mati karena ini tidak bisa diukur mati, rasa putaran ini tidak bisa diukur mati. Oke, jadi alasan Lemono menata motor kenapa menggunakan feeling, karena yang Lemono rasakan dari pusatnya putaran adalah feeling ya, feeling. Nah ini menggunakan feeling, jadi kita putar seperti ini. Nah ini menggunakan feeling. Bagaimana cara mengukur mati? Nggak bisa. Kalau kita hanya membuat berhenti di bagian sini itu bisa. Jadi seperti itu. Kenapa Lemono menyebutkan seperti ini? Lemono tidak menjelekkan dari tukang askru, bukan. Karena tipe askru berbeda-beda. Nah Lemono sering bilang bahwa Lemono itu dibawakan dari askru produk A, produk B, produk C, tetapi Lemono pasang-pasang saja. Oke, Lemono pasang, kemudian oh ini nanti pistonnya menggunakan ini, oh klepnya cukup standar aja, oh ini cukup segini. Oke, karena Lemono merasakan dari putaran askruk ya, merasakan dari putaran askruk ini ya, ini berkesan agak masuk akal ya. Tetapi kalau jenengan, kalau teman-teman itu memperhatikan dari putaran ini, coba deh praktekkan saja, nanti teman-teman akan mudah sekali menentukan piston-piston ini tidak over besar, tapi motor ini larinya enak banget ya, enak banget. Jadi sederhananya seperti itu. Masa sih ya, nantilah akan bermunculan ya. Yang teman-teman ya, yang anak Kediri juga nih, ayo tentang komen. Jadi seperti itu ya, kita menentukan dari putaran askruk ya, bukan titik matinya askruk. Titik matinya bagaimana, titik berhentinya itu kan bisa diukur, tetapi untuk rasa putarannya ini yang berbeda. Oke, nah jadi seperti itu. Nah kenapa di video-video Lemono itu tidak pernah mematenkan dari ukuran ini ya, ukuran keluaran piston ini jarang sekali, dan memang Lemono sengaja dari dulu itu tidak memvideokan, karena nanti kalau Lemono videokan tepat angka lah, tetapi dengan rasa bahan berbeda, pasti motornya akan berbeda juga, bisa down, lebih down dan lebih drop. Jadi seperti itu. Pasti teman-teman akan bertanya seperti ini, sebenarnya piston ini enakan datar apa enakan yang dum? Lemono jawabannya adalah dum bisa enak, datar bisa enak, tetapi pilihan di tangan teman-teman. Tetapi kalau Lemono pribadi tetap memilih yang dum. Kenapa? Karena ini menguntungkan saat mesin panas. Lah, kompresi padat atau enak lebih panas itu bagaimana? Udah mencoba? Tak jamin belum. Tak jamin belum. Oke, nah piston ini apabila dum ya, ini kalau Lemono pribadi, tapi sirkulasinya ataupun Lemono tidak bisa menjelaskan dengan bahasa mekanik. Oke, piston dum itu saat dia itu menderiknya berlebihan, itu jangan buru-buru lari ke bagian pengapian digeser seperti itu jangan buru-buru langsung babat piston ya supaya mendem. No, itu cara, karena jenengan mengukur dari terbiasa mengukur dari ini dalamnya berapa mili. Oke, nah kalau Lemono itu bisa perhatikan teman-teman di bagian tiger tuh jenong-jenong ya, justru jenong-jenong, karena Lemono merasakan dari si putaran ini. Nah untuk mengatur jenongnya ini seberapa atau bagaimana, nah kita merasakan feeling ya, merasakan feeling dari sini. Nah kalau sudah mendapatkan feeling, kembali lagi ke video askruk ringan dan askruk berat. Askruk ringan lebih enak kalau seperti di jarak pendek, kalau askruk berat enak di jarak jauh. Jadi kita mengukurnya dari situ. Apabila askruk ini dirasa agak lebih berat ya, saat diputer ini loh nah saat diputer seperti ini agak lebih berat, maka kita bisa membuat piston ini lebih dum. Oke, tetapi kalau diginikan terlalu enteng atau keluar seperti itu, maka kita akan membuat piston ini agak lebih ke bawah sedikit seperti ini. Oke, nah yang paling penting dan terutama adalah karena kita ya, mungkin teman-teman terbiasa seperti ini, ini cowoknya 2 mili. Nah 2 mili dapat dari mana kebanyakan nggak tahu. Oke, nah cowokan klep ini Lemono biarpun nokon standar itu berbeda-beda, mau piston dum juga berbeda-beda. Kita contoh saja salah satu motor itu menggunakan dengan piston yang sama, operasi yang sama, pasti cowokannya Lemono mintanya yang beda, karena Lemono mengukurnya dari mana, dapat feeling dari putaran ini tadi. Oke, jadi seperti itu butuh terbiasa nggak bisa diukur dengan ukuran. Oke, ukurannya ya feeling tadi nah oke, jadi seperti itu yang bisa Lemono sampaikan. Oke, nah kebanyakan dari teman-teman kalau nderik itu jarang diperhatikan dari sudut klep ini. Nah
Jarang sekali, itu bisa cek di video Lemono saat penataan ya. Mungkin 1 bulanan ini mungkin Lemono sering memvideokan di bagian coaan klep ini ya. Itu coaan klep Lemono ini konyol-konyol ataupun nggak masuk akal lah seperti itu. Tetapi begitu mesin naik langsung tak gaspol, sak suka-suka Lemono ya, mau ngejim mau nggak terserah, intinya seperti itu. Tetapi banyak yang aman ya, karena Lemono menentukan ataupun minta ukuran itu bukaan klepnya itu mengarah seperti apa. Lemono contohkan sebentar. Oke, di sini ada kop ya, seadanya saja, yang penting deket tak saut. Oke, di sini ada kop, saya sebentar. Nah, di sini ada kop. Yang jarang diperhatikan adalah seperti ini. Saat piston ini berposisi pada kop ya, berposisi pada kop seperti ini. Yang jarang diperhatikan apa sih? Yang penting yang pertama, kita hanya membuat cowaan sekian. Kita hanya membuat bagian pinggir sekian supaya tidak derik seperti itu. Tapi yang sangat perlu diperhatikan adalah postur. Lemono sering menyebutkan ya, bahkan tipe lemaran ini kalau terlalu besar Lemono juga nggak setuju toh, karena yang penting Lemono merubah dari posturnya ya, agak dirubah, agak di setengah luruskan ya, agak lurus gitu loh, daripada standar ya, intinya seperti itu. Nah, yang jarang diperhatikan adalah, nah kita perhatikan dari samping sini saja. Nah, klep kan membukanya seperti ini. Nah, ini saat posisi piston seperti ini. Nah, ini yang jarang diperhatikan Le. Nah, ini oke, kita perhatikan. Cowaan yang paling sip menurut Lemono adalah seperti ini. Saat piston dengan klep itu posisinya sejajar seperti ini Le. Maksudnya sejajar Le, maksudnya seperti ini. Cowaan klep ini kalau asal dicoa itu juga mengurangi tenaga, bisa juga menyebabkan dia itu derik. Lah kok bisa seperti itu Le? Nah, kita kan gambarannya di depan tadi. Klep dengan cowaan klep ini, piston misalnya berdiri seperti ini, klep kan dari samping seperti ini ya. Nah, dari samping seperti ini. Apabila ini sudutnya seperti ini ya, harusnya itu sudutnya plek lurus seperti ini dan terjadi seperti ini, itu menyebabkan derik. Oke, biarpun piston tidak dum-dum aman, maka saat posisi coaan ini tidak tepat, maka mengakibatkan derik dan tenaga loyo. Oke, nah kenapa di bagian piston Lemono itu selalu menyebutkan terpaksa tak tipiskan, karena Lemono nggak pernah nipisin klep Le. Asalkan coaan ini nututi dalam artian jarak aman ya, Lemono nggak bubut ini. Tetapi kalau ini mau di jarak aman tapi piston sudah terlalu tipis, maka terpaksa Lemono menipiskan dari klep ini. Tetapi Lemono jarang sekali untuk menipiskan klep ini apabila coaan itu masih tingkat aman dan piston masih tebel ataupun tingkat aman. Jadi sederhananya seperti itu. Coaan ini berpengaruh besar pada tenaga. Saat dia itu posisinya seperti ini ataupun tidak pas rata seperti ini, maka motor bisa kendor, bisa juga derik, biarpun si piston ini mendem. Jadi seperti itu. Itu yang tidak pernah dibahas sama sekali ya, tidak pernah dibahas sama sekali. Sudut klep ini, kemiringannya ini apakah sama dengan keluaran yang dari kop ini tadi? Oke, nah kan klep seperti ini keluarannya, serut. Nah, apakah saat piston tadi dari bawah seperti ini, dia itu sudut kemiringannya sama seperti ini. Jadi sudut miringnya keluaran itu sama seperti ini. Nah, sejajar. Oke, sejajar. Kalau sejajar ini semakin mepet semakin oke ya. Kenapa di banyak teman-teman itu terjadi banyak sekali yaitu piston bolong. Nah, karena sudutannya klep itu seperti ini mau didalemin lagi sudah mentok. Dan posisi coaannya seperti ini. Kenapa di video Lemono itu nyetruk itu selalu nggak pasti, diameter piston itu selalu nggak pasti? Dikarenakan Lemono ngitungnya bukan dari angka, tapi dari feeling putaran ini. Ini yang tidak bisa Lemono sebutkan ukurannya seperti apa, tetapi ini feeling, rasa putarannya, bukan angka matinya. Rasa putarannya yang tidak bisa diukur mati. Kalau angka ini bisa dibikin Le, dalam artian dia itu mau diberhenti di mana bisa dibikin. Tetapi kalau rasanya itu tidak bisa Le, menyebutkan ataupun mengukurnya bagaimana rasanya ini loh ya. Oke, makanya Lemono stroke yang nggak pernah overdosis, dalam artian seperti itu. Oke, yang mungkin teman-teman yang sudah pernah merasakan garapan Lemono ya, yang mungkin sudah pernah dibuat jalan jauh, itu mungkin teman-teman sudah merasakan. Jadi seperti itu. Oke, ngitungnya Lemono bukan dari diameter piston harus sekian, kemudian dum harus sekian, stroke harus sekian, nggak ada. Tergantung kondisi, maunya stroke berapa nih ya, tinggal ngerasain aja. Nah, stroke-nya seperti apa nih? Nah, seperti ini.
Lemono sering sekali bahwa piston ini tak coba bagian belakang, jadi sudah habis dikolter dan sebagainya, itu baru Lemono tancepin terus tak Lemono ukur. Karena cara ngukur Lemono dapat feeling dari ini. Nah itu baru nanti ke tukang bubut lagi, tak papas bagian ini seberapa, cowaan klep seberapa, itu baru Lemono tentukan dari situ. Kalau mengukur cowaan klep kan otomatis kita ini harus menggunakan noken apa dulu, seperti itu. Oke. Dalamnya seberapa dan bagaimana sudah ada video perakitan kemarin yang menggunakan noken as cam. Jadi seperti itu. Kalau untuk batas bibir ini Lemono juga tidak pernah mengukur mati, bahkan ada yang mepet banget karena askrupnya sudah berat, rasa putaran askrupnya ini sudah berat. Jadi seperti itu. Rasa putaran askruk ini yang tidak bisa diukur ataupun Lemono tidak bisa mengukurkan, hanya kita butuh kebiasaan untuk mengukur ini. Kalau angka mati di bagian askruk mau berhenti di mana itu bisa kita tentukan. Oke, jadi seperti itu. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Jadi segitu aja, Lek. Terima kasih. Salam Gubratoli dari Lemono.